pastinya lagi hangat banget. Soal pengamatan listrik di perkotaan Indonesia, kita tahu banget kan kalau listrik itu adalah salah satu kebutuhan pokok yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi tahukah kalian kalau konsumsi listrik di kota-kota besar itu juga semakin super gede dan makin meningkat. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap hemat energi, tapi juga nggak mengorbankan kenyamanan hidup kita sendiri? Makanya itu kali ini kita bakal ngobrol seru banget bareng 3 tamu yang keren dan udah expert banget soal energi dan lingkungan. Ada Kak Natasha, ada Kak Fia, dan juga ada Kak Fia. Yang ketiganya paham betul tentang cara mengelola listrik dengan cara yang lebih berkelanjutan. Apa kabar Kak Natasha, Kak Fia, dan Kak Hanifah? Siap ngobrolin topik yang super seru ini? Hai. Yo, kabar baik. Seneng banget bisa ada di sini. Siap banget nih buat sharing insight keren soal penghematan listrik. Halo semua, terima kasih sudah diundang. Semoga diskusinya bermanfaat ya buat yang dengerin. Halo semua, senang bergabung di sini. Semoga perobrolan kali ini berwawasan dan bermanfaat kepada kalian. Oke, Kak Natasha, Kak Fia, dan Kak Hanifah, kita mulai dari topik yang paling dasar nih ya. Kenapa sih penghematan listrik jadi isu penting banget di kota-kota besar, terutama di kota Indonesia? Kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, banyak banget yang bilang konsumsi listrik di kota-kota terus meningkat. Kak Natasha, dari perspektif kamu, apa yang bikin konsumsi listrik di kota-kota makin boros? Wah, pertanyaan yang bagus banget. Jadi ini pertama-tama peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang super pesat itu bikin konsumsi energi makin tinggi. Coba bayangin aja setiap hari sekarang hampir pasti pakai listrik buat kehidupan sehari-hari. Dari mulai bangun tidur, nyalain AC, sampai malam buat nyalain lampu. Apalagi teknologi sekarang semakin canggih, banyak banget gadget yang butuh listrik itu semua menambah beban. Betul banget Kak Natasha, belum lagi masalah gedung-gedung tinggi yang menyala terus, pencahayaan di jalan raya yang hampir gak pernah mati, dan kendaraan yang semakin banyak. Semua itu menyumbang konsumsi listrik yang cukup signifikan. Kalau kita nggak bijak, bisa-bisa kita malah bikin pemborosan energi. Oke, benar banget. Kalau gitu, ada nggak sih solusi buat masalah ini? Kalau kita ngomongin soal penghematan, apa sih langkah-langkah yang konkret yang bisa kita ambil, Kak Hanifah? Salah satu langkah yang paling jitu adalah dengan beralih ke lampu LED. Lampu LED tuh hemat banget loh. Bagaimana enggak, lebih awet lampu LED bisa menghemat energi sampai 75% dibandingkan lampu pijar biasa. Jadi kalau seluruh gedung di rumah dan di perkotaan beralih ke LED, kita bisa mengurangi konsumsi listrik dalam jumlah yang signifikan. Penting juga untuk mengurangi kebiasaan boros listrik, seperti menggunakan AC secara berlebihan, terus penggunaan alat elektronik yang efisien, dan memperbaiki cara menggunakan energi yang punya dampak lebih besar. Jadi solusi tidak hanya di teknologi, tetapi juga di perilaku kita sehari-harinya. Gila, 75% itu angka yang sangat besar ya Kak. Tapi kalau kita ngomongin soal energi yang keterburukan, kayak panel surya, gimana sih perkembangannya dan penggunaannya di perkotaan? Apa nih yang perlu kita ketahui? Yang bagus, terutama solar panel. Emang jadi salah satu solusi jangka panjang buat mengurangi konsumsi listrik yang boros. Sekarang ada beberapa gedung di kota besar yang udah mulai pasang solar panel, tapi masih terbatas banget loh. Problemnya biaya awalnya itu lumayan besar, jadi banyak mikir-mikir buat pasang. Padahal kalau udah terpasang dalam beberapa tahun bakal balik modal dan mulai hemat listrik. Kak Natasha,
Tapi yang bikin semangat, pemerintah sekarang udah mulai ngasih insentif dan subsidi buat penanganan panel surya di rumah atau gedung. Kalau bisa dimaksimalin di masa depan, kita nggak hanya mengurangi konsumsi listrik, tapi juga mengurangi polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Betul, tapi selain solar panel, ada juga teknologi yang dibarukan lainnya yang bisa jadi solusi loh, seperti turbin air biomasa. Meskipun penerapannya di perkotaan masih terbatas, teknologi ini semakin berkembang dan memberikan banyak potensi di masa depan. Wah, jadi sebetulnya penghematan energi listrik terbarukan kayak solar panel itu punya potensi yang banyak dan gede yang mengurangi ketergantungan kita ke listrik dari sumber konvensional. Tapi kalau soal penggunaan lampu LED, udah banyak polusi Kak yang beralih ke sana. Untuk umum, cuma memang untuk rumah tangga masih butuh sosialisasi lebih banyak karena meskipun lebih murah dalam jangka panjang, harga lampu LED masih lebih tinggi dibandingkan lampu biasa. Tapi kalau udah mengerti manfaatnya, banyak orang yang jadi listrik tertarik buat coba. Jadi sekarang kita udah ngobrolin soal solusi hemat energi kayak lampu LED dan energi terbarukan. Nah, Kak Natasha, Kak Hanifah, dan Kak Bia, menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang dihadapi di Indonesia, terutama kota-kota besar, dalam menerapkan penghematan listrik ini? Menurut aku tantangan ada dua. Pertama, biaya awal yang cukup tinggi seperti yang tadi sempat dibahas soal panel surya dan LED. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan listrik. Banyak yang masih menganggap listrik itu sesuatu yang tak terbatas dan nggak harus dipikirin terlalu dalam. Iya bener banget, terus budaya konsumsi yang enggak terkontrol juga jadi masalah, misalnya nyalain AC sepanjang hari atau matiin lampu di ruangan yang enggak terpakai. Hal-hal kayak kecil kayak gini sering terlupakan padahal berdampak besar. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta juga harus bekerja lebih keras lagi untuk menyediakan solusi yang terjangkau dan akses ke teknologi yang efisien. Mungkin dengan lebih banyaknya program subsidi dan kemudahan pembiayaan, penghematan energi bisa lebih diterapkan. Memang bukan cuma soal energi dan teknologi, tapi juga soal perubahan mindset dan perilaku kita sehari-hari ya Kak. Kalau gitu, gimana sih caranya supaya masyarakat bisa lebih sadar dan mulai beralih ke solusi yang hemat energi? Solusi dan edukasi itu kunci. Pemerintah, media, dan komunitas harus aktif mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya penghematan energi. Selain itu, memberikan insentif dan kemudahan buat pasang teknologi hemat energi juga penting banget. Guys, kita udah ngomongin ya banyak banget soal strategi penghematan listrik. Dari penggunaan lampu LED, energi terbarukan sampai tantangan yang kita hadapi sendiri. Intinya penghematan listrik itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kita sebagai masyarakat yang perlu sadar dan membuat lebih hemat energi. Banyak ya buat Kak Natasha, Kak Fia, dan Kak Hanifah yang udah berbagi pengetahuan dan insight yang sangat berguna buat kita semua. Semoga pendengar juga bisa lebih paham dan mulai mengaplikasikannya cara-cara penghematan listrik di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa setiap langkah kecil itu penting. Kak Natasha, Kak Fia, dan Kak Hanifah, terima kasih juga ya sudah hadir di sini dan semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Oke deh, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa share dan stay tune di episode selanjutnya ya. Sampai